Nah, bagaimana persiapan dan pengurusan dokumen ekspor? Isi daripada purchase order atau performa invoice dan sales contract adalah teman-teman, yuk jangan terpaku terhadap sesuatu yang teknis. Mari yuk menjadi pahlawan devisa Indonesia, now or never. ketika kita sudah melakukan promosi dan ada potensial buyer yang tertarik dengan produk kita, maka dia akan memberikan inquiry atau ketertarikan akan produk kepada kita. Ketika kita sudah menerima daripada inquiry dari buyer, maka kita akan melakukan overseat atau membuat quotation atau membuat penawaran kepada importer. Ketika terjadi negosiasi dan korespondensi, kita tentunya harus mengetahui informasi calon pembeli. Isi daripada purchase order atau performa invoice dan sales contract adalah ada beberapa hal. Yang pertama mengenai klausul tentang produk, klausul tentang harga, klausul tentang pembayaran, klausul tentang waktu penyerahan, dan klausul tentang sanksi dan risiko. Mengenai perbedaan antara sales contract, purchase order, dan performa invoice. Teman-teman, materi saya adalah tentang pengiriman produk, ya, di mana jenis produk yang akan diekspor. Nah, jenis ke agriculture produk yang kebetulan juga saya handle, alhamdulillah memang untuk kopi saat di pandemi ini saya mengalami penurunan ekspor, tapi kemudian saya banyak ya, saya kontrak sampai di 10 kontainer per minggu untuk jenis kelapa. Kelapa itu kelapa bulat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan semi-husked coconut. Pemain di dalam agriculture produk itu sama seperti Pak Sony udah sebutin tadi, bahwa kita harus mencantumkan di dalam sebuah surat inquiry, kita juga harus mencantumkan, atau offering letternya, kita juga harus sudah mencantumkan tentang spek daripada jenis produk. Jadi teman-teman yang mainnya di agriculture atau di trading, ini teman-teman lihat nih, seasonnya untuk lagi yang panen di Indonesia apa? Bagaimana tentang mengurus dokumen produk ekspor? Kapan? Adalah ketika kegiatan ekspor itu ada ketika kita mendapatkan yang disebut dengan purchase order. Nah, bagaimana persiapan dan pengurusan dokumen ekspor? Yang pertama adalah menyiapkan barang, kemudian adalah membuat dokumen, yaitu commercial invoice dan packing list. Kemudian yang ketiga adalah membuat sebuah dokumen shipping instruction yang diserahkan ke agen pelayaran. Kemudian perusahaan pelayaran akan memberikan DO untuk pengambilan kontainer. Dokumennya apa sih? Dokumen utamanya itu cuma 3, teman-teman. Yang pertama adalah invoice, yang kedua adalah packing list, yang ketiga adalah BL atau airwell bill kalau kita ngirimnya by cargo. Kemudian ada cargo receipt. Kemudian ada dokumen pendukung. Dokumen pendukung tadi adalah SKA atau COO. Kemudian adalah itu teman-teman harus melakukan yang disebut dengan veterinary certificate. Kemudian fitosanitari itu kalau untuk produk pertanian. Kemudian ada LFK. LFK itu adalah legalitas untuk produk dari kayu. Kemudian ada wajib SNI. Kemudian ada yang disebut dengan quality certificate. Nah, chemical analysis, kemudian halal certificate itu adalah apabila bayarnya minta. Kemudian ada juga yang disebut dengan health certificate. Dokumen pendukung itu tergantung daripada inquiry buyer juga. Contoh daripada BL adalah seperti ini. Packing list itu contohnya adalah seperti ini. Teman-teman, yuk jangan terpaku terhadap sesuatu yang teknis. Saya sudah fokus terhadap bagaimana mencari buyer dan bagaimana mencari produk. Itu saja yang saya fokus. Mari yuk menjadi pahlawan devisa Indonesia, now or never. Karena apa? Sekarang ini di eranya di 2 tahun ini ya, pemerintah kita memang sangat-sangat fokus terhadap Indonesia yang ingin menjadi pahlawan devisa. Gimana caranya ngecek harga kita kompetitif atau tidak, Pak? Biasanya benar kalau kita marketplace itu sebenarnya bukan harga sebenarnya yang di marketplace, namun itu bisa menjadi acuan sementara. Bu Yanti, pernah nggak ketemu Bu Yanti dengan istilah-istilah yang menjebak di dalam kontrak? Oh iya, atau PO? saya ada beberapa kali. Jadi Bapak Ibu,
saya ini belum pakatnya banget ya kalau untuk seperti itu, maka saya ada punya teman yang memang eksportir handal itu kalau ada hal-hal yang di luar kontrak yang saya juga nggak mudeng dalam bahasa Inggrisnya, maka saya kirimkan ke beliau baca, oh ini begini ya Mbak, oh ini begini, jadi dia kasih pengarahan gitu. Jadi Bapak Ibu yuk bareng-barengan gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang janggal, yang nggak mudeng, apalagi dalam bahasa Inggris, maka silakan share di grupnya kita. Kemudian atau kalau nggak mau share di grup, Bapak Ibu bisa tanya kepada siapa yang Bapak Ibu merasa nyaman untuk berkonsultasi dan monggo gitu loh. Setelah ada komitmen, tadi ada beberapa metode pembayaran. Mohon dibahas ulang dan jelaskan secara detail. Sistem pembayaran ada beberapa ada beberapa metode sesuai dengan Incoterm 2010. Namun bagi kita yang paling famous yang harus kita ketahui ada yang pertama itu adalah SWOT, yang kedua adalah FOB, yang ketiga adalah CNF atau CFR, yang terakhir adalah CIF.